Krisis listrik nasional diprediksi akan mengancam pada 2018 nanti. Ada beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah agar krisis listrik tidak terjadi. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Feby Tumiwa mengungkapkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar krisis listrik tidak terjadi. Salah satunya menaikkan tarif listrik untuk rumah tangga atau dengan kata lain mengurangi subsidi listrik. Pertama yang harus dilakukan mempercepat pembangunan pembangkit listrik dan transmisi dan distribusi listrik. Pemerintah juga harus bisa menekan pertumbuhan permintaan listrik, khususnya dari pelanggan rumah tangga. Selain itu, hal yang penting namun sering dianggap sepele, yakni penghematan penggunaan energi listrik. Kalau ini terus didorong dan dipromosikan, diprediksi kita bisa mengurangi kenaikan konsumsi listrik sebanyak 500 MW per tahun. Itu besar, namun hal yang sepele. Selain itu, faktor yang memicu krisis listrik antara lain akibat pembangunan pembangkit listrik yang menemui banyak kendala termasuk lahan. Tambah lagi, keuangan PT PLN Persero juga dinilai tidak mampu memenuhi semua kebutuhan permintaan listrik melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan. Seperti diberitakan, 2 hari belakangan pemadaman listrik di wilayah Jakarta dan Tangerang semakin meluas. Penyebabnya ternyata akibat adanya penurunan pasokan dari pembangkit listrik tenaga uap PLTU Lontar, Banten. PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang mengalami peningkatan defisit daya sekitar 150 MW menjadi 750 MW pada Selasa. Selain itu, pemadaman listrik yang terjadi pada hari ini juga karena adanya gangguan di subsistem Muara Karanggandul, Balaraja, Lontar, dan Kembangan. Hai, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Anda masih bersama kami dalam Adapa Berita, dan kali ini saya Lulu Lupniati akan bersama Anda. Dan terkait dengan tayangan tadi, mungkin Anda juga kemarin termasuk pemirsa yang mengeluhkan atau menggerutu, aduh kenapa ya Jakarta, Tangerang ini mati total. Banyak hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan karena mati. Belum lagi seperti ada di headline salah satu surat kabar yang memasang bagaimana Jakarta menjadi lumpuh karena mati lampu sehingga akhirnya traffic light juga mati, kemacetan di mana-mana. Nah, bicara mengenai krisis listrik ini tentu menarik sekali. Anda juga nanti dapat bergabung bersama kami di 0215155511 karena memang listrik sudah menjadi bagian hidup dari manusia atau masyarakat di metropolitan. Dan saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio saat ini. Sudah ada Pak Tulus Abadi dari YLKI. Selamat malam Pak Tulus. Selamat malam Mbak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Baik ya, ini kemarin tampaknya banyak sekali ya masyarakat konsumen listrik yang mengadu kepada YLKI karena kan bicara mengenai pemadaman listrik bukan sekali, tapi kemarin tampaknya sangat efeknya dahsyat sekali ya. Ya, karena itu terjadi di ibu kota, sehingga kita tahu ibu kota sangat bergantung dengan listrik, dan kemarin sore pun saya menjadi korban pemadaman itu karena saya sedang rapat dan kemudian pulang macet di mana-mana karena lampu lalu lintas tidak berfungsi. Ya, kalau sejauh ini apa sudah bisa diprediksi berapa kerugian dari kemarin? Karena kan banyak juga industri rumah tangga mungkin yang banyak juga terdampak. Ya, kalau kerugian dalam arti statistik mungkin harus dikaji secara mendalam ya, tapi secara kasat mata ketika listrik itu padam pasti semua pihak dirugikan karena listrik tadi dikatakan Mbak Lulu bahwa nyaris menjadi kebutuhan dasar khususnya untuk masyarakat metropolitan, dan apalagi listrik yang kegiatan produktif. Pasti sektor usaha, bisnis, industri sangat dirugikan dengan pemadaman kemarin karena tanpa listrik pemberitahuan PLN, begitu ya, dan cukup lama juga ya, sekitar cukup lama karena memang defisit daya kemen kan sangat signifikan, 600 MW itu luar biasa signifikan. Pasti dengan defisit 600 pasti Jakarta bisa diprediksi bisa lumpuh kalau terus-terusan terjadi. Ya, baik. Nah, ini kita di telepon sudah tersambung juga dengan Pak Roksi Swagerino, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya. Selamat malam Pak Roksi.
Selamat malam. Iya, selamat malam Pak Roksi. Saya dengar dulu dan di sini juga ada Pak Tulus. Nah, mungkin kita juga ingin mendengarkan penjelasan dari PLN terkait dengan pemadaman listrik kemarin dan juga hari ini yang masih terjadi. Ya, kalau untuk yang kemarin memang sekitar jam 3 sampai jam setengah 4 itu antara itu memang ada yang pertama ada 3 hal. Yang pertama ada defisit di pembangkit muatan, kemudian juga ada gangguan atau kerusakan di gardu PT Kembangan 2, kemudian juga ada kerusakan di penghantar Muakarang Gardu. Kemudian untuk yang ini ada beberapa pembangkit seperti Lontar itu juga mengalami defisit dan di Balaraja. Namun sampai hari ini tadi sekitar jam 17.38 alhamdulillah juga berangsur-angsur pulih, artinya Muara Karang juga sudah dapat beroperasi dengan normal. Iya, baik. Artinya saat ini masih dalam proses ya Pak Roksi ya untuk pembangkit listriknya untuk dibenerin begitu Pak? Oh enggak Mbak, untuk hari ini tadi sekitar jam 17.38 atau setengah 6-an lah tadi pembangkit Muara Karang juga sudah bisa kembali beroperasi normal. Kemudian beban Jakarta dan Tangerang juga sudah kembali normal Mbak. Ya, tapi masih ada pemadaman listrik secara bergilir untuk hari ini dan esok bagaimana Pak? Enggak Mbak, sampai hari ini memang tadi info yang saya dapatkan dari pihak pengatur beban memang sampai hari ini sudah normal kembali semua Mbak. Oke, baik. Pak Roksi, ini terkait dengan tadi ya defisit daya dan segala macam, mungkin seharusnya dari PLN sendiri sudah ada antisipasi begitu ya Pak Tulus ya. Kira-kira apakah ke depannya seperti apa nih dalam menghadapi kebutuhan listrik yang semakin hari semakin tahun ini memang semakin naik begitu. Apakah mungkin ada bahan bakar yang lain yang memang sudah disiapkan untuk mensuplai kebutuhan listrik nasional? Ya kalau secara teknis atau kebijakan memang itu harus dibicarakan terlebih dahulu Mbak ya, mendalam artinya kalau secara teknis memang penyebab kemarin itu kurang lebih 3 hal. Jadi itu memang merupakan salah satu suplai utama untuk masuk ke Jakarta dan Tangerang. Sehingga apabila suplai itu goyang, artinya down, itu otomatis juga yang ada di sisi distribusi tenaga listrik juga akan mengalami pemadaman yang menyebar seperti itu Mbak. Kalau untuk info pemadaman memang kami sebelumnya juga sudah menginfokan. Memang infonya tidak begitu cepat Mbak, tapi kami juga berusaha menginfokan kepada masyarakat melalui media dan media sosial juga agar sebelumnya sebenarnya kami berharap masyarakat juga bisa mengantisipasi Mbak seperti itu. Iya, baik. Ini tampaknya juga masyarakat mengeluhkan begitu ya, karena tarif dasar listrik sudah naik untuk industri L3, untuk industri ya sudah ada yang naik di per Mei kemarin. Tapi kan ternyata untuk pelayanan listrik semacam ini masih sering terjadi mati listrik dan segala macam. Nah ini banyak yang komplain, ini kenapa nih PLN apa tidak bisa meningkatkan pelayanannya lagi gitu Pak? Memang banyak sisi atau banyak faktor Mbak untuk meningkatkan pelayanan. Memang kami juga dari sisi internal kami, dari sisi PLN juga meningkatkan layanan kepada pelanggan itu terus-menerus Mbak kami lakukan. Kalau kategorinya seperti kemarin itu adalah gangguan tanpa terencana, artinya memang murni gangguan yang kami lakukan adalah di sisi teknis, di sisi operasional memang mempercepat proses pemulihan, kemudian juga berusaha melokalisir agar daerah pemadamannya juga tidak semakin meluas seperti itu Mbak. Oke, baik Pak Roksi, jangan kemana-mana karena kami juga masih ingin berbincang-bincang. Mungkin Pak Tulus juga ingin ada yang ditanyakan, tapi kita harus kembali dulu usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Ada Pak Berita. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita dan kita masih membahas terkait dengan pembangkit listrik yang rusak sehingga akhirnya ada pemadaman listrik di Jakarta dan juga sekitarnya. Saya masih bersama dengan Pak Tulus dan di telepon juga masih ada Pak Roksi dari Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya. Mungkin Pak Tulus ada yang ingin juga disampaikan kepada atau menanggapi dulu apa yang tadi ditanggapi oleh Pak Roksi. Ya, pertama bahwa
terkait dengan kepentingan konsumen, bahwa setiap gangguan yang berdampak terhadap konsumen, maka konsumen listrik berhak mendapatkan kompensasi atas pemadaman itu. Seperti apa kompensasinya untuk ya, konsumen? Kalau regulasi yang ada berdasarkan keputusan Menteri SDM, kompensasinya adalah kalau memenuhi kuota yang ditentukan atau target yang ditentukan, itu adalah 10% dari biaya abonemen. Memang terasa kecil karena kalau abonemennya katakanlah 40.000, maka hanya 4.000 rupiah. Mungkin kita nggak akan merasa mendapatkan kompensasi itu. Nah, ini yang saya kira harus ditandaskan kepada PLN, dan juga agar konsumen tahu bahwa konsumen punya hak yang sangat kuat untuk mendapatkan kompensasi itu tanpa harus klaim dulu, tapi secara otomatis. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, persoalan yang lain sebenarnya memang harus diakui bahwa sebenarnya kondisi ketenaga listrikan di Indonesia secara umum itu memang saat ini sedang tidak sehat, ya. Banyak di daerah-daerah yang sedang mengalami krisis, ya, di Sumatera Utara, Kalimantan, Pekanbaru dan seterusnya. Nah, Pulau Jawa pun saat ini sebenarnya dalam kondisi merah. Kejadian kemarin sebenarnya karena memang kondisi daya yang terpasang itu memang sudah sangat tidak aman sebenarnya, sehingga ketika terjadi gangguan yang serius signifikan maka akan jadi trip. Apalagi kemudian permintaannya bertumbuh terus karena pertumbuhan listrik di Indonesia rata-rata 12%. Nah, tadi di awal berita disebutkan bukan 2018 akan terjadi krisis listrik di Pulau Jawa, tapi 2016. Tapi jadi dua tahun lagi, 2 tahun lagi, ya. 2 tahun lagi itu kalau tidak ada pembangunan pembangkit baru, maka saya kira Pulau Jawa itu harus bersiap untuk biar pet yang lebih luas. Karena apa? Karena setiap tahun dibutuhkan sekitar 2.500 megawatt pembangkit baru. Tapi ironisnya itu tidak bisa dibangun sampai batas yang ditentukan. Ya, misalnya di PLTU Batang ditolak masyarakat, mandek dan seterusnya, sehingga cadangan yang ada di Pulau Jawa saat ini hanya sekitar 6.000 megawatt. Itu sangat tidak ideal, apalagi kalau kemudian ada pertumbuhan permintaan listrik yang signifikan di Pulau Jawa, sehingga mau tidak mau cadangan itu harus dimakan untuk menopang permintaan yang ada. Padahal harusnya cadangan itu minimal 20% dari kondisi existing daya listrik di satu tempat. Kita ke Pak Roksi kembali nih. Pak Roksi masih bersama kami ya. Dan ini terkait dengan pasokan listrik. Kalau untuk nasional mungkin tadi juga Pak Tulus mengatakan bahwa bukan 2018 untuk krisis listrik nasional, tapi 2016. Pulau Jawa ya. Ya, kalau untuk daerah Tangerang, Jakarta dan Tangerang ini sejauh ini apakah pasokannya sudah mencukupi begitu Pak? Ya, memang benar yang disampaikan oleh Pak Tulus tadi. Memang idealnya memang cadangan sekitar 20-30% untuk cadangan listrik, ya, artinya suplai dari pembangkitan. Untuk sampai sejauh ini sih Mbak, di sisi kami, di sisi operasional pendistribusian, memang tugasnya memang mengatur pendistribusian, dan sampai sejauh ini memang belum ada kendala ya Mbak, ya, artinya memang kita ada beberapa suplai masuk dari beberapa pembangkit dan beberapa IBT. Nah, kemarin itu kebetulan juga salah satu pembangkit atau penyuplai utama untuk sistem Jakarta dan Tangerang, sehingga tadi saya sampaikan apabila itu down atau collapse itu memang itu sangat menyebabkan pemadaman yang meluas, ya, seperti itu. Kemudian juga untuk yang hari ini juga kami berusaha juga pemadaman itu tidak meluas, artinya kita juga berusaha mengatur manajemen beban, artinya di sisi demand pelanggan kami coba berusaha atur, artinya mengharapkan pelanggan, meminta pelanggan, menghimbau pelanggan untuk berhemat agar pemadaman tidak meluas. Dan alhamdulillah itu juga saya lihat, juga saya pantau dari pagi tadi sampai sore sekitar jam 5:30 itu sudah normal kembali. Memang banyak juga partisipasi penghematan dari sisi pelanggan, Mbak, seperti itu. Baik, ini solusinya memang adalah meminta konsumen untuk menghemat listrik, begitu ya? Atau ada solusi lain? Iya. Sementara memang yang kita himbau sampai bila ada terjadi krisis seperti ini, memang kita mengatur demand side manajemennya, Mbak, yang kita atur. Artinya permintaan dari sisi konsumen kita atur dengan himbauan pelanggan untuk melakukan penghematan, kemudian untuk pelanggan-pelanggan yang memiliki genset untuk dapat mengaktifkan sementara gensetnya untuk membantu agar pemadaman tidak semakin meluas.
Oke, baik. Tadi terkait juga dengan kompensasi untuk konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pemadaman listrik. Bagaimana, Pak Roksi? Ya, kompensasi akibat dari pemadaman ini memang di kami ini sudah otomatis, artinya by sistem itu otomatis apabila pemadaman itu sesuai aturan terjadi 3 kali 24 jamnya 3 hari berturut-turut seperti itu. Oke, jadi menunggu dulu ya 3 kali 24 jam ya. Oke, ya memang ada yang... arahnya tidak mencari kompensasi itu Mbak, arahnya ya kan, cuman memang sesuai aturan yang ada seperti itu. Ya, aturan yang baru bukan 3 kali 24 jam mestinya menurut indikator tingkat mutu pelayanan yang ditentukan oleh Kementerian SDM. Itu kan di masing-masing wilayah atau cabang PLN itu kan ada namanya deklarasi tingkat mutu pelayanan. Nah, masing-masing itu mendeklarasikan berapa jam pemadaman itu terjadi dalam 1 bulan. Kalau misalnya PLN mengatakan 10 jam dalam 1 bulan, kemudian terbukti melewati itu, maka kemudian PLN wajib memberikan kompensasi itu pada konsumen. Tapi kalau masih di bawah 10 jam, maka tidak wajib memberikan kompensasi. Itu misalnya tergantung kemampuan teknis dari masing-masing cabang atau wilayah. Karena ada 3 indikator ketika PLN melanggar, maka dia konsumen berhak mendapatkan kompensasi itu. Bahkan 5 indikator itu sekarang. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincangnya dan kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Ada Apa Berita. Ya, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita dan kembali kita lanjutkan dialog masih bersama dengan Pak Tulus dan juga ada Pak Roksi. Pak Roksi, mungkin saya menyapa dulu Pak Roksi. Pak Roksi, oke, tampaknya sudah terputus. Terima kasih dari Pak Roksi untuk informasi yang telah diberikan. Tapi memang dikatakan tidak akan ada lagi pemadaman untuk besok terkait dengan gangguan sistem mungkin ya? Iya, kalau tidak ada lagi itu sebenarnya bukan jaminan. Yang bisa menjamin hanya Tuhan Yang Maha Esa itu. Karena pertama kalau gangguan listrik itu bisa terjadi setiap saat, baik kondisi alam maupun kondisi teknis, atau kemudian karena perawatan jaringan. Jadi harus diingatkan itu. Tapi yang jelas mestinya PLN punya proteksi untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi pemadaman yang tiba-tiba, terutama dengan jangka waktu yang cukup lama. Ya, gitu karena kalau pemadaman sebenarnya harus ada pemberitahuan terlebih dahulu. Apalagi di dalam Undang-Undang Listrik dan juga Undang-Undang Konsumen, itu hak konsumen yang paling mendasar adalah konsumen listrik berhak mendapatkan pasokan listrik secara terus-menerus dengan kualitas yang baik. Jadi terus-menerus dan kualitas yang baik. Jadi sebenarnya tidak ada toleransi pemadaman kecuali untuk pemeliharaan jaringan. Baik, artinya sejauh ini konsumen kan yang merasa dirugikan, tadi kompensasi juga mungkin tidak bisa langsung diberikan juga ini, Pak. Kompensasi sebenarnya itu automatically. Jadi ketika nanti konsumen membayar akan dibayarkan pada tagihan bulan berikutnya, tapi sekali lagi itu sangat kecil kalaupun harus diberikan. Jadi misalnya tidak akan terasa untuk masyarakat. Oh iya, karena misalnya abonemennya 40.000 berarti kan hanya 4.000. Ya. Jadi memang tidak terasa. Nah, artinya dengan keadaan seperti ini gitu ya, pemadaman mungkin akan terjadi karena berbagai hal gitu kan, entah itu perawatan segala macam. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya konsumen gitu terhadap, apakah misalnya bisa melakukan tuntutan atau bagaimana dari kepada PLN ya, kalau sendiri? Tuntutan sebenarnya jaminannya juga kuat ya di undang-undang. Seberapa bisa, artinya dalam kondisi apa masyarakat bisa melakukan hal itu? Iya, tetapi harus diingat ketika menuntut dalam arti pengadilan itu kan siapa yang mau memproses itu, kemudian harus berlama-lama berurusan dengan pengadilan, belum tentu menang dan segala macam. Kalau konsumen siap itu jauh lebih bagus untuk mendesak agar pelayanan listrik itu betul-betul prima. Tapi jangan lupa bahwa ini juga ada persoalan regulasi di mana misalnya kewajiban membangun pembangkit baru dan segala macam itu pemerintah punya kontribusi. Karena saat ini kan sebenarnya kondisi listrik di Indonesia dan khususnya di Pulau Jawa itu kan terkendala oleh lambannya pembangunan 10.000 pembangkit 10.000 MW jilid 1. Nah itu sampai sekarang belum selesai, apalagi yang jilid 2. Nah kalau itu tidak bisa dibangun atau diselesaikan, maka listrik di Indonesia dan khususnya kalau kita bicara Pulau Jawa dan juga Jakarta, maka akan sangat buruk performanya. Jadi jangan harap nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang terjadi justru sebaliknya. Menurut indikator Bank Dunia ya, dari 180 negara yang disurvei, itu ranking kemudahan masyarakat Indonesia mendapatkan listrik, kita itu ranking 128
dari 180. Sangat kita kalah dengan Ethiopia. Oh ya? Ya. Wow. Ironis kan? Iya, nah itu artinya listrik sebagai infrastruktur di Indonesia itu memang masih kita katakan buruk. Baik, artinya apa yang bisa dilakukan Pak Tulus? Apakah tadi menghemat listrik itu memang seberapa signifikan sih akan membantu begitu? Iya, kalau dilakukan secara serentak dan konsumen punya kesadaran yang tinggi itu bisa signifikan. Tapi persoalannya kan sebenarnya himbauan hemat listrik itu agak kontradiktif sebenarnya karena listrik kita masih disubsidi. Ya, artinya kalau mau menghemat ya kurangi subsidinya, sehingga kita bisa lebih terasa bahwa listrik itu lebih mahal dari yang sebenarnya, karena kita merasa saat ini kan listrik masih disubsidi sekitar 80 triliun. Iya. Ya, tapi masyarakat apa siap untuk misalnya subsidi dikurangi? Ya itu soal pilihan. Ya seharusnya. Karena setiap ada kenaikan. Begini, kalau misalnya golongan 450 volt ampere, ya. Kalau misalnya kalau kita bicara kenaikan, ini simulasi. Iya. Kalau bicara kenaikan misalnya 450 volt ampere itu dinaikkan 1.500 rupiah saja atau 5%, 5% ya. Dinaikkan 5% saja dalam 1 bulan, maka hanya akan berimplikasi terhadap 1.500 rupiah dari tagihan mereka. Secara ekstrim apa artinya 1.500 bagi dia, karena mereka tiap hari main pulsa, tiap hari merokok yang nilainya lebih tinggi. Dan kalau dan sebaliknya dengan angka kenaikan 5% itu, yang kalau dirupiahkan itu bisa menghemat subsidi sampai 50 triliun. Jadi sangat berbeda sekali ya. Ya. Karena sebenarnya penyakit listrik saat ini memang di golongan itu. Baik, artinya kemudian tadi yang sangat terasa memang di industri di rumah tangga begitu ya, pemakaian rumah tangga ini cukup besar. Enggak. Atau industri golongan justru yang pemakaian listrik yang signifikan di industri. Walaupun jumlahnya sedikit. Karena rata-rata pemakaian listrik di Indonesia untuk golongan rumah tangga itu baru sekitar 700 kWh dalam 1 bulan. Ya, artinya yang harus dihemat adalah mereka yang rumah tangga, pengguna di rumah tangga, atau mereka yang industri juga harus. Ya, kalau industri otomatis dia akan menghemat, karena kalau tidak dia akan bangkrut, dia akan boros karena itu menyangkut ongkos produksi. Nah, kalau rumah tangga karena masih disubsidi dan untuk kegiatan konsumtif itu yang harus didorong untuk lebih berhemat. Kalau industri kan memang untuk kegiatan produksi dan kemudian dia tahu betul di mana harus menghemat dan tidak menghemat gitu. Baik, Pak Tulus, terima kasih banyak untuk informasi dan sharingnya di Adapa Berita.